Usai dipenuhi dengan gas air mata. Kita mau ke Kanjuruhan ya, menengok langsung yang terjadi di sana karena hati baru kuat loh, ya, siang hari yang kita acara kemarin. Aremania sudah mulai bisa menguatkan hati dalam suasana berduka dan mulai gaspol untuk usut tuntas Aremanita menggugat. Kalau dari hati saya sedih, malu dan marah. Satu orang mati itu sama dengan semua orang meninggal dunia. Jangan sampai supporter sepak bola disamakan dengan teroris. Polri sekarang harus merintis budaya mawas diri. Ini bukan urusan kemarin hari Minggu, tapi juga urusan hari besok. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Di Stadion Kanjuruhan lur, banyak sekali orang-orang lalu lalang ya, banyak karangan bunga lur di sini. Ini hari ke-7 setelah tragedi. Juga yang mau tabur bunga, ada yang jual bunga di sini. Di sini kita sudah di Kanjuruhan lur. Tuh, banyak sekali sekarang ucapan duka cita yang dipasang di sini lur. Terenyuh sekali lur. Patung singanya lur. Dari pintu masuk itu ini berjajar terus, ini ucapan duka cita di sini lur. Banyak sekali di sini. Ini dari luar kota juga banyak lur datangan ke sini. Anak saya yang mau saya ajak sebetulnya waktu itu, tapi nggak jadi loh. Jadi sekarang dia lihat sendiri kondisinya seperti ini, kita baru bisa ke sini. Itu pun harus menguatkan hati dulu loh. Ini mengharukan sekali loh kondisinya loh. Penuhi banyak sekali ucapan bela sungkawa.
Surabaya ada loh. Dari berbagai komunitas ini banyak sekali. Dari yang lain-lain ini juga, dari Viking juga ada lur. Semuanya lur berduka cita lur. Semuanya lur. Kita sekarang sana lur. Mudah-mudahan lur ini menjadi melahirkan satu hikmah. Harus bisa mengambil hikmah lur dari sini lur. Wong bukan ada tawuran antara Aremania sama bonek kok. Itu meninggalnya kan harus diselidiki oleh kedokteran. Ini matinya sekian karena ini, sekian karena ini, ada yang terinjak-injak, berarti efek dari haus ya. Terus ada yang mati karena gas. Nah sekarang harus ada pembenahan. Gas air mata itu sebenarnya kan alat untuk apa? Lagi yang ditembakkan itu kan. Itu mestinya kan untuk perang, untuk terorisme gitu ya, bukan untuk seperti sepak bola. Maka harus ada pembenahan. Jadi secara besar gini,
Polri sekarang harus merintis budaya mawas diri. Jadi bayangin kita mati segitu banyak anak-anak kita ya. Itu kan kalau kita nggak mawas diri kan bisa akan terulang lagi. Sebagaimana di Jogja ada kelitih ya. Begitu banyak orang anak-anak muda mati karena kelitih, tapi tidak pernah mawas diri Jogjanya, tidak pernah ada diskusi kaum pendidik, tidak ada diskusi pemerintah untuk menganalisa apa toh kelitih ini. Masuk VIP-nya aja. Nah, sini ada posko bantuan hukum untuk tragedikan. Nah, yang misalnya ada korban bisa datang ke sini lor. Ada posko bantuan hukumnya. Nah, di sini. Ada seorang anak SMP kelas 1 membunuh teman sekelasnya kelas 1 SMP. Itu hanya karena handphone. Ya. Itu harus ada diskusi untuk mawas diri. Jadi harus ada paling tidak tiga level diskusi mawas diri itu. Jadi judul kita ini adalah diskusi mawas diri ya. Satu, level masyarakat harus ada forum-forum kecil Masih dalam tahap penyelidikan. yang berusaha objektif untuk menyimpulkan iki apa sing kita ada. Nomor dua, diskusi yang agak resmi di level kedua, kaum intelektual, para pakar, para ahli. Terus yang paling puncak adalah diskusi atau simposium kecil yang sangat serius, sungguh-sungguh menganalisa apa itu kelitih, apa itu pembunuhan, apa itu kasus kanjuruhan dan seterusnya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara, sebuah negara modern yang oleh orang Jawa dibilang negara Mawototo. Kenapa Mawototo itu artinya adalah satu susunan organisasi yang disebut negara, yang punya konstitusi, punya pagar, punya falsafah, punya filosofi, punya aturan-aturan, punya kepres, punya perda, punya macam-macam, termasuk aturan-aturan di dalam persepak bolaan. Itu Mawototo namanya. Itu kita lihat kembali, kita rekap kembali. Ada yang kurang enggak? Misalnya prosedur mengenai gas air mata itu kan harus dilihat lagi. Karena ada kemungkinan yang polisi yang menembakkan gas air mata di dalam stadion itu mungkin pasti salah itu. Ya, gas air mata boleh diledakkan di mana, boleh disemprotkan di mana, itu kan seharusnya ada aturan mainnya gitu loh. Kan jangan sampai supporter sepak bola disamakan dengan teroris, kan? Dan jangan sampai menyelamatkan orang lain dengan cara membunuh salah satu. Ini tempat yang paling seram di sini. Kemarin itu adalah dengan cara yang tidak violent, tidak kekerasan, tidak kekejaman, untuk secara budaya dan psikologi yang bisa menghentikan atau meredakan amarah di antara kedua belah pihak. Bukan saya pukuli supaya tidak bisa mukul, bukan saya gas air mata supaya nggak bisa tawur gitu ya. Itu harus ada diskusi dan pembenahan kembali jadi harus ada teori mengenai mawas diri secara nasional. Dan ini terjadi tidak hanya bisa di sepak bola, juga bisa di pilkada, bisa di pilpres, bisa ini bisa macam-macam, bisa karena rasisme, bisa karena apa saja. Maka kita bikin negara dengan tatanan atau negara Mawototo itu supaya kita punya pasal-pasal yang kita siapkan secara matang. Kalau kan yang sifatnya kan semua konstitusi kan preventif. Jadi jogo-jogo kalau ada ini kita punya ini, ada ini, jadi sedia payung sebelum hujan. Ini kan hujan deras, kita semua kehujanan, yang mati sekian ya, karena payungnya nggak ada. Nah ini kita harus mawas diri di situ. Kepolisian harus menunjukkan bahwa Polri itu adalah pelopor dari mawas diri nasional, gitu ya. Jadi ada banyak sekali respon saya, dan saya sedang mengamati ini akan bagaimana. Saya coba tembus teman-teman di Mabes Polri, saya coba tembus teman-teman arek-arek mana di opo gitu ya. Karena kita berprihatin dan kita ingin tidak terulang lagi tragedi yang membunuh sampai ratusan orang seperti itu. Maka itu harus kita hormati. Nyawa yang sudah diambil oleh para malaikat ini harus kita hormati, kita junjung supaya mereka berguna, meninggalnya itu berguna
berguna untuk kelanjutan hidupnya bangsa Indonesia. Jangan sampai mati mereka sia-sia. Seperti Khairil bilang toh, aku hanya tulang-tulang berserakan di antara Karawang dan Bekasi. Tinggal kau bagaimana memaknai ini semua kan gitu. Supaya kematiannya teman-teman Arema Saunu Kayaiku bisa menjadi makna dan penyelamatan bagi masa depan semua penduduk yang lain dan warga negara Indonesia yang lain. Jadi jangan sampai tragedi Kanjuruhan ini membuat kita semakin meleset memahami nilai-nilai kehidupan gitu. Itu namanya Jogowerdi, tentara dan polisi itu gitu. Nah, jadi objektif artinya ketika kita melakukan penyelidikan yang dipimpin Pak Mahfud itu, mudah-mudahan itu adalah tim independen yang betul-betul objektif melihat siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Bukan royoan nyalah-nyalah no gitu ya. Bukan sibuk cari kambing hitam gitu ya. Ini korbannya yang paling banyak di sini. Banyak sekali, saya nggak bisa bayangkan penderitaannya apa. Misalnya dalang, tidak ada dalangnya adalah kesalahan kita bersama. Wong di sepak bola untuk apa didalangi? Tidak ada dalangnya adalah ketidaksiapan kita untuk negoro mawototo tadi itu. Sekarang kan ada kecenderungan untuk mencari dalangnya siapa? Ya dalangnya sopo? Ya dalangnya adalah ketidaksiapan kita semua ini untuk menghindarkan jangan sampai terjadi Sistemik ya. Iya, jadi ini mungkin tragedi kenegaraan ya bisa karena ini urusan negara yang tidak tertata. Tragedi persepak bolaan dalam arti yang luas, bukan sepak bola di lapangan tapi persepak bolaan sebagai kebudayaan, sebagai ekspresi olahraga sebagai bagian dari bebrayan dan peradaban gitu ya. Bisa kalau itu gitu. Tapi kalau ini tragedi sepak bola kan bukan karena bukan di lapangan, bukan pemain sepak bola yang bikin tragedi, yang menjadi korban tragedi. Kan semua pemain Persebaya maupun Arema kan sudah dievakuasi masuk ke ruangan gitu ya. Jadi bukan tragedi sepak bola, tragedi tatanan gitu ya. Nah, jadi kita lihat nanti dalam diskusi dalam proses ini kan harus ada yang disebut objektif yang kita harus tepat betul melihat titik sumbernya, sangkan parannya atau dunungnya atau asal usulnya itu. Ini yang mana ini? Karena ada banyak faktor soalnya. Ada banyak faktor. Misalnya sekarang baru ditanyakan kenapa kok tidak sore pertandingannya, kenapa kok malam? Karena TV kan, butuh tayangan TV. Jadi kan karena kerakusan kapitalisme, gitu kan. Terus ada faktor-faktor bermacam-macam. Nah itu tim peneliti atau penyidik itu harus memiliki pandangan yang seluas-luasnya supaya kita bisa menemukan titik yang tepat, supaya besok tidak terulang lagi dan kita jaganya dari titik yang tepat itu gitu. Kita lihat Indonesia akan mengantisipasi kasus ini dengan prinsip dan kesadaran mawas diri apa tidak. Ini bukan urusan kemarin hari Minggu tapi juga urusan hari besok. Iya. Kalau kita tidak mawas diri, kita tidak menemukan inti sumber permasalahannya, dan itu bukan soal sepak bola itu ketempatan kerusuhan aja gitu ya. Bukan sepak bolanya kita teruskan, tapi budaya supporter, budaya masyarakat sepak bolanya yang kita benahi. Temukan titik yang tepat supaya besok tidak terjadi lagi. Itu yang kita tunggu. Ya, urusan hari esok dan akumulasi kemarin. Iya, bukan karena ada sepak bola terus rusuh terus sepak bola diharamkan, enggak gitu.
Kita sekarang menuju ke kota. Oke, selamat tinggal Kanjuruhan. Dan semoga arwah mereka